Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Cahaya Patricia, NIM 120210124. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar rekayasa hidrologi. Hidrologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan distribusi dan kualitas air yang ada di bumi. Hidrologi juga dikenal dengan ilmu yang membicarakan tentang air yang ada di bumi, yaitu mengenai kejadian, perputaran, dan pembagiannya, sifat fisik dan kimia, serta reaksinya terhadap lingkungan, termasuk hubungan dengan kehidupan. Hidrologi juga merupakan salah satu ilmu yang ada dalam konsentrasi sumber daya air dalam dunia teknik sipil. Siklus hidrologi juga berperan penting bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya yaitu ada pengertian curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu parameter hujan yang dapat diukur. Curah hujan juga menyatakan ketinggian air hujan yang didapat dan ketinggian air hujan juga berbanding lurus dengan luas penampangnya. Curah hujan yang turun ke bumi merupakan suatu proses alami berkelanjutan yang dapat dikatakan sebagai siklus hidrologi. Salah satu siklus hidrologi adalah peristiwa curah hujan. Hujan di suatu daerah hanya dapat diukur di beberapa titik yang ditetapkan dengan menggunakan alat penakar suatu hujan. Data hujan yang diperoleh dari alat penangkar hujan tidak hanya dalam satu tempat saja, karena hujan sangat bervariasi terhadap tempat, sehingga satu penangkaran hujan belum tentu dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut, sehingga diperoleh dari harga rata-rata curah hujan di beberapa stasiun penangkaran hujan. Perlunya menghitung curah hujan adalah untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir. Pengukuran intensitas curah hujan sepanjang daerah aliran sungai dilakukan menggunakan peta poligon Isouet, poligon Thiessen, metode Monod, Ishiguro, dan Sherman. Selain itu, dilakukan juga pengukuran debit rencana dengan menggunakan metode normal, log Pearson 3, dan Gumbel. Selanjutnya yaitu ada metode perhitungan curah hujan di berbagai wilayah. Di sini ada dua metode yang dapat dipakai untuk perhitungan curah hujan, yaitu yang pertama metode rata-rata aljabar dan yang kedua metode poligon Isouet. Metode aljabar yaitu perhitungan rata-rata aljabar yang paling sederhana daripada metode yang lainnya. Biasanya digunakan untuk daerah yang datar dengan jumlah pos curah hujan yang cukup banyak dan dengan anggapan bahwa curah hujan di daerah tersebut cenderung bersifat seragam. Yang kedua, ada metode poligon Isouet. Metode ini merupakan metode syarat paling teliti untuk menghitung kedalaman hujan rata-rata di suatu daerah. Metode ini menggunakan pembagian daerah aliran sungai dengan garis-garis yang menghubungkan tempat dengan curah hujan yang sama besar. Curah hujan rata-rata di daerah aliran sungai didapatkan dengan menjumlahkan perkalian antara curah hujan rata-rata di antara garis Isouet dengan luas daerah dibatasi oleh garis batas daerah aliran sungai dan dua garis Isouet, kemudian dibagi dengan luas seluruh daerah aliran sungai. Lalu selanjutnya setelah melakukan perhitungan curah hujan, kita menggunakan metode yang ada, yaitu melakukan analisis frekuensi dengan mencari nilai parameter statistik dan parameter statistik logaritma. Setelah itu dapat ditentukan apakah suatu data dapat memenuhi syarat distribusi normal, log normal, Gumbel, atau log Pearson 3. Yang selanjutnya ada uji kecocokan. Uji kecocokan yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran suatu data distribusi frekuensi dengan menggunakan metode chi-square dan
Smirnov, Kolmogorov. Uji chi-square sendiri merupakan ukuran perbedaan yang didapatkan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang didapat. Uji chi-square digunakan untuk menguji simpangan tegak lurus. Yang kedua, yaitu uji Smirnov-Kolmogorov. Yang dimaksud dari uji Smirnov-Kolmogorov adalah uji yang digunakan untuk menguji data secara mendatar. Yang selanjutnya ada metode perhitungan intensitas curah hujan. Di sini ada 3 metode untuk menghitung intensitas curah hujan, yaitu ada metode Monodrop, Ishiguro, dan Sherman. Pada perhitungan debit banjir, data yang digunakan adalah data dari intensitas metode Monodrop, Ishiguro, dan Sherman. Data intensitas yang digunakan adalah data jumlah jam ke-1 atau data 60 menit yang dikalikan dengan faktor pengalihan sebesar 90%. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.